Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Peternak Ikhlas. Seperti janji saya di video sebelumnya yang akan membahas strategi jitu saya dalam beternak agar diperoleh benefit atau keuntungan dari beternak ayam kampung ini. Namun untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menonton video ini, baiknya sih nonton video saya sebelumnya agar dapat mengikuti alur cerita daripada video ini. Nah, apa sajakah strategi saya? Silahkan simak video ini sampai selesai agar nggak ada lagi terjadi salah paham di antara kita. Selamat menyaksikan. Dalam kita menjalankan suatu usaha atau pekerjaan apapun, itu pasti kita punya strategi dan manajemen dalam menjalankannya. Kenapa? Ya, agar didapat suatu kemudahan dalam menjalaninya dan goal ataupun tujuan atau hasil akhirnya yang memuaskan. Untuk ternak ayam ini sendiri, saya punya 3 strategi jitu agar mendapatkan goal atau tujuan atau juga keuntungan lah kita bilang ya. Apa sajakah itu? Jadi yang pertama, berusaha mencetak DOC sendiri. Kita semua paham betul berapa nominal harga DOC sekarang ini. Sudah jadi konsumsi kita lah untuk nominal harganya. Maka daripada itu, untuk mengurangi kos produksi, kita wajib menjadi peternak yang mandiri. Dengan apa? Ya, salah satunya dengan bisa menghasilkan DOC sendiri. Oh ya teman-teman, untuk yang baru terjun di ternak ayam kampung, DOC itu adalah day old chicken. Jadi anak ayam ya. Anak ayam umur 1 sampai 15 hari lah. Ya, kita bilang gampangnya seperti itulah. Jadi jika kita jadi kita nggak perlu lagi beli DOC seperti contoh perhitungan yang saya buat di video sebelumnya. Jadi konsep perhitungannya itu bisa teman-teman edit sendiri. Kan saya sudah bagikan tuh linknya di deskripsi video sebelumnya. Silahkan teman-teman download dan edit-edit sendirilah. Jadi kan gampang tuh, tinggal hapus aja kolom mana yang memang tidak mengeluarkan biaya. Ya, pada prinsipnya jika kita ingin mencetak DOC sendiri, berarti kita perlu indukan. Nah, dalam merawat sampai menjadi indukan, kita pasti akan mengeluarkan biaya investasi juga. Mulai dari buat kandang koloni, mulai memberi pakannya, sampai resiko dalam perawatannya sampai dia menjadi indukan. Namun semua itu akan terbayar jika ayam kita yang kita pelihara dari DOC sampai dengan berproduksi, dalam hal ini bertelur, ke depan bertelur, itu semuanya akan terbayar lah, kan begitu. Nanti ke depan video selanjutnya saya akan cobalah buat perhitungannya dalam memelihara ayam mulai dari DOC sampai bisa berproduksi dan dalam hal ini bertelur lah ya. Nah, untuk strategi yang kedua adalah berusaha membuat pakan alternatif. Komponen terbesar kos produksi dalam budidaya ayam kampung ini adalah biaya dalam konsumsi pakannya. Itu berkisar 60 sampai dengan 70% dari total biaya produksi. Bayangin itu seberapa besar itu. Kalau biaya produksi kemarin kan 3.300.000-an. Jadi kalau 60 sampai 70% kan artinya itu dia 2 jutaan. Nanti teman-teman
ceklah di video saya sebelumnya. Nah, dari persentase ini kita bisa menyiasati dan mencari pakan alternatif lain selain pakan pabrikan. Menurut saya sih tidak bisa juga sepenuhnya kita meninggalkan pakan pabrikan, karena kan setiap ayam membutuhkan nutrisi yang harus dipenuhi oleh tubuhnya. Kita bisa mencari alternatif pakan dengan meramu atau meracik pakan sendiri dengan berpedoman pada kebutuhan nutrisi ayam itu. Nah, bisa juga dengan menggunakan integrasi menggunakan maggot BSF. Ya, saat ini kan sedang galak-galaknya itu beberapa cuplikan-cuplikan video tentang maggot ya. Jadi maggot BSF ini sendiri kan menjadi penyumbang protein hewani yang tinggi dan mampu mengatasi bau dari kotoran ayam tersebut. Jadi karena proteinnya tinggi dan bisa mengurangi pakan, pastinya lah mampu mengurangi kos produksi yang lumayan besar. Ya, walaupun saya juga belum pakai maggot BSF ini sih, tapi ya nggak tertutup kemungkinan ke depan juga saya akan membuat integrasi maggot ini. Tapi ya harus belajar lah dulu, karena saya memang belum paham betul tentang budidaya maggot BSF ini. Selain maggot, kita juga bisa budidayakan Azolla microphylla ataupun Azolla lainnya lah. Jadi Azolla ini bisa mengurangi kos produksi mengingat kandungan protein nabati ya. Jadi kalau Azolla ini protein nabati. Protein nabati dari Azolla sendiri juga sangat tinggi ya. Tapi sekali lagi menurut saya pakan alternatif itu semua tetap harus dikombinasikan dengan pakan pabrikan supaya lebih tepat sasaran dan lebih jos lah. Nah, itulah tadi strategi yang kedua. Untuk strategi yang terakhir atau yang ketiga adalah improvisasi pembuatan kandang. Nah, ini saya katakan lagi, kalau ingin mendapatkan keuntungan yang optimal, kita harus mampu menyiasati komponen-komponen mana saja yang menyumbang biaya pengeluaran yang besar. Jadi, kita bisa mencari alternatif atau berimprovisasi agar didapat biaya yang seefisien mungkin. Namun, kita juga nggak harus murah, tapi murahan. Ya, jangan mengurangi kualitas ya teman-teman, karena ini kan periodenya jangka panjang. Jadi ya harus benar-benar kita pikirkan dan kita analisa dengan sebaik-baiknya. Kalau saya sih prinsipnya agak pakai bahasa Inggris lah, sedikit-sedikit ya kan. Ya, prinsip saya sih when and where necessary. Ya, simpelnya itu kalau kita sehari-hari itu kan kita ngisi minyak di SPBU tuh ya. Jadi itu pasti kita kan selalu baca itu ada slogannya, pasti pas. Nah, itulah dia. Jadi kita bisa pas kapan waktunya, pas tempatnya, dan tepat pas sasarannya ya. Jadi ya agak modern lah sedikit-sedikit bahasanya ya, walaupun awak nih peternak biasa, tapi ya kan bisa juga nambah wawasan dikit-dikit, mana tahu ya ke depan bisa punya perusahaan kayak ya tokoh-tokoh elit pengusaha itu ya kan. Yang penting punya mimpi besar agar semangat dan optimisme tetap terjaga. Ya, sekali lagi kita harus bisa memprediksi, harus bisa menganalisa. Janganlah pula kita improvisasi ataupun renovasi kandang yang menyulitkan kita sendiri. Untuk masuk ke dalamnya aja kita misalkan kejedut pintu. Ya, pokoknya gimana ayam itu nyaman dan kita sebagai pemilik ayamnya juga beraktivitas juga nyaman. Jadi ya yang tidak menyulitkan kita juga. Saya pikir itulah strateginya ya. 3 strategi yang saya jalankan dalam beternak ayam kampung ini. Silakan bagi teman-teman lah yang menarik kesimpulan dan menilai
Jika cocok dirasa, silahkan like dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Namun jika tidak berkenan, ya monggo di komen juga. Nggak apa-apa, biar jadi bahan perbaikan bagi saya. Oh ya, saya akan selalu merespon, minimal ya memberi like lah di komentar teman-teman sebagai ucapan terima kasih saya kepada teman-teman yang telah menonton. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel saya ini. Semoga Allah lah yang membalas kebaikan teman-teman semua. Jazakumullah khairan. Salam peternak ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.